Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan yang Anda terima hingga saat ini. Beato Carlo Acutis mengatakan, ketika kita berdiri di bawah matahari, kulit kita menjadi coklat. Tetapi ketika kita berdiri di hadapan Yesus dalam Ekaristi, kita menjadi orang-orang kudus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Biasa ke-34. Pada edisi hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Purbo Tamtomo PR yang saat ini sudah hadir di studio bersama saya. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Purbo? Kabar baik, terima kasih Mbak Bey. Semoga Mbak Bey juga sehat-sehat. Amin. Romo, terima kasih Romo senantiasa berkenan hadir dalam edisi Oase Rohani Katolik untuk menyapa dan memberkati kami para pencinta Oase Rohani Katolik. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita akan mulai acara hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Purbo. Monggo Romo. Para ibu dan bapak, saudara-saudari terkasih, Mbak Bey yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mohon anugerah Roh Kudus agar membuka hati dan budi kita. Dengan demikian kita siap untuk menyambut sabda Tuhan, merenungkannya, dan memetik pesan untuk peziaran khususnya hidup beriman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, Bapa yang maha murah, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Engkau begitu murah hati bagi kami, sebagaimana kami alami dalam perjalanan hidup hingga saat ini. Kami mohon berkat-Mu agar kami bisa meneladan khususnya Putra-Mu Yesus, yang mengungkapkan betapa besar kasih karunia-Mu bagi kami. Semoga sebagaimana dihidupi oleh Tuhan Yesus dan diteladankan oleh Tuhan Yesus, kami para murid-Nya juga bermurah hati karena mengalami kelimpahan berkat-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, terpujilah Engkau, Tuhan, Allah leluhur kami, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus, kepadamulah pujian selama segala abad. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 1 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 8 sampai 20. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan juga sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, dan perkakas-perkakas itu dimasukkannya dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang muda Israel yang berasal dari keturunan raja atau dari kaum bangsawan. Pemuda-pemuda itu hendaknya tidak bercela, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan luas, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Pendek kata, hendaknya orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja.
Hendaknya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasim. Dan raja menetapkan bagi mereka jatah makanan setiap hari dari santapan raja dan jatah minuman dari anggur yang biasa diminum raja. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Tetapi Daniel bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Maka ia minta kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Namun katanya, makanan dan minuman telah ditetapkan oleh raja sendiri. Aku takut kalau tuanku raja berpendapat bahwa kalian kelihatan kurang sehat dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain yang sebaya dengan kalian. Nanti akulah yang dipersalahkan oleh raja oleh karena kalian. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberi sayur sebagai makanan dan air sebagai minuman. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan pemuda-pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Permintaan Daniel itu dikabulkannya. Maka diadakannya percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda lain yang telah makan dari santapan raja. Maka selanjutnya, penjenang itu selalu menyisihkan makanan dan minuman yang disediakan bagi mereka dan memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat pemuda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu menghadap Raja Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka semua. Di antara mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap masalah yang menuntut kebijaksanaan dan pengertian dan yang ditanyakan raja kepada mereka, ternyata mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudera raya. Kepadamulah
pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Sorry. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil menurut Lukas. Terima kasih Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, Mbak Bei yang terkasih. Mari sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, sambil menyiapkan hati, kita nyanyikan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Purbo, dalam Injil suci menurut Lukas yang kita dengarkan pada hari ini, janda miskin dalam Injil tadi dipuji Yesus karena ia masih mau memberikan persembahan meskipun hidupnya berkekurangan, ya Romo. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Purbo bagikan kepada kami? Terima kasih Mbak Bei. Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, sebetulnya sejauh saya baca dan renungkan, perikopa Injil ini pendek dan sangat sederhana. Ya. Tidak ada yang menyulitkan kalau kita membaca perikopa ini. Hanya terdiri dari 4 ayat. Kalau dibandingkan dengan bacaan pertama, nubuat Daniel memang berbeda sekali. Maka saya akan berbagi inspirasi sejauh saya tangkap. Mungkin bukan hal baru, tetapi semoga saja bisa menyegarkan hidup beriman kita, syukur-syukur meneguhkan kita dalam menghayati panggilan sebagai murid-murid Tuhan. Dalam Alkitab, perikopa ini diberi judul persembahan seorang janda miskin. Dan perikopa ini memang sangat terkenal. Karena justru sekali lagi kisahnya sangat sederhana, tetapi pesannya sangat istimewa dan selalu relevan untuk kehidupan beriman dari waktu ke waktu. Ada beberapa pengantar yang mungkin baik untuk kita segarkan bersama sebelum kita mencoba menggali inspirasi dari perikopa ini. Yang pertama adalah perikopa persembahan seorang janda miskin sebetulnya melanjutkan catatan atau bahkan kritik atau ajakan untuk waspada terhadap perilaku ahli Taurat dan kaum Farisi. Maka sebetulnya ini bukan berdiri sendiri, tetapi menyambung
melanjutkan kritik Yesus terhadap hidup keagamaan mereka. Kalau kita perhatikan dari Injil Lukas, sebelum berbicara mengenai persembahan seorang janda miskin, yang disampaikan dalam perikopa sebelumnya adalah Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Bahasanya sangat keras. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat depan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Lanjutannya, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman lebih berat. Maka kita bisa membayangkan apa yang disampaikan Yesus melalui kisah janda miskin ini melengkapi catatan-catatan hidup beragama yang sebetulnya mestinya tidak dilakukan. Kalau secara ringkas, hidup beragama yang dikritik oleh Tuhan mungkin bahasanya kasar, yaitu orang gila hormat. Mungkin bahasanya kasar, tetapi dalam kehidupan nyata, dorongan untuk dihormati itu acap kali muncul. Bahkan dalam tidak usah beragama, tetapi dalam keseharian, siapa yang tidak ingin dihormati? Tetapi apa yang sebetulnya wajar menjadi tidak wajar karena ekstrim, gila hormat. Maka segala sesuatu dilakukan tanpa landasan hati yang tulus, tetapi semata-mata pengen dihormati. Maka semua yang dilakukan kalau sudah dihormati selesai, karena tujuannya sudah dicapai. Doa tujuannya sama, supaya dilihat dan akhirnya orang bilang, luar biasa orang ini. Kalau doa sungguh-sungguh kusuk, duduknya selalu paling depan, gerakannya begitu mencolok, suaranya selalu paling keras. Itu pun belum cukup. Apa-apa mesti mendahului yang lain. Tidak bermaksud mengatakan kalau mendahului pasti seperti itu. Enggak, dalam rangka gila hormat yang seperti itu bisa muncul. Karena tanpa sadar, pengen orang melihat. Dan dengan begitu memuji dan menghormati. Perilaku dan sikap seperti ini tidak cocok sebagaimana ungkapan hidup beragama murid-murid Tuhan. Kalau perikopa sebelumnya digarisbawahi hati-hati. Gila hormat itu bisa tindakan yang dilakukan sebenarnya sama sekali tidak sesuai. Dia bisa memakai jubah yang panjang, duduk selalu di paling depan. Tetapi ia menjarah para janda. Mengelabui mata orang dengan doa-doa yang demonstratif. Tindakan nyata tidak sesuai dengan ungkapan yang gila hormat. Itulah yang menurut Yesus penting diwaspadai. Tentu ajakan itu pesannya sederhana, semoga kita yang bisa tergoda yang sama, mengurangi dan pelan-pelan membebaskan diri dari kecenderungan ini. Karena kalau hidup beragama saya seperti itu, terus apa artinya semuanya ini di hadapan Tuhan? Maka perikopa yang tadi kita dengarkan dalam konteks seperti itu menambah kesadaran kita bagaimana menghidupi khususnya iman kita. Mengapa yang dibicarakan soal derma? Karena secara tradisional orang beriman itu ada beberapa ungkapannya. Satu, doa. Menandai aku orang beriman ya berdoa. Kalau orang beriman tak pernah berdoa, mulai ditanyakan mana penghayatan dan tandanya.
Justru secara sederhana melalui doa, aku menghidupi imanku. Aku mau makan paling tidak membuat tanda salib. Dengan ungkapan tanda salib terungkap, aku murid Tuhan, bahkan aku bangga akan salib Tuhan yang menyelamatkan aku. Ungkapan itu kita lakukan karena menandai aku orang beriman. Yang lain adalah berpantang, bermati raga, dan berderma. Dan poin ini juga sama. Melakukan tindakan sedemikian rupa untuk pembesian diri. Dan buahnya adalah pengen menjadi berkat bagi orang lain. Wujudnya derma. Nah, kembali kita diajak waspada dalam soal ini karena kalau tidak hati-hati, sebagaimana doa bisa dikaitkan dengan gila hormat, derma juga bisa. Karena yang dituju adalah dipuji orang. Ada kolektor, kantongnya sudah diedarkan, bukanya dompet aja lama. Ini ada apa enggak? Tapi ternyata supaya nanti orang lihat. Dan setelah itu yang diambil bolak-balik keliru, akhirnya mengeluarkan yang merah. Terus sebelum dimasukkan, digoyang-goyang dulu. Enggak tahu sebabnya apa, tapi baru kemudian dimasukkan. Sekedar ilustrasi untuk mencoba memahami acap kali yang kita lakukan tidak sesuai dengan intensinya. Kembali poinnya, pengen dipuji orang. Dalam hal kerelaan, kedermawanan, hal yang sama, motif yang sama bisa terjadi. Maka selain mengkritik, Yesus kemudian memberi contoh. Kalau kamu berderma, mau murah hati, lakukanlah seperti janda miskin. Yang pertama, tidak pengen dilihat orang. Yang kedua, ini ungkapan syukur karena mengalami kelimpahan berkat Tuhan. Yang diberikan tidak soal jumlah banyaknya. Karena kalau janda miskin mau memberikan banyak dari mana? Tidak ada. Yang ada ya sedikit. Itu pun diberikan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Maka kedermawanan tidak diukur dari soal jumlah. Kedermawanan bisa diukur karena ketulusan hati. Sedikit tidak jadi soal, tetapi aku mempersembahkannya karena aku ingin bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang diyakini. Mungkin manfaatnya tidak banyak, tetapi tidak kurang makna dermawannya sebagai wujud persembahan kepada Tuhan. Tidak berarti terus memuji orang pelit, karena sedikit bisa juga karena pelit. Lah wong dia itu apa-apa punya kok ya. Merelakannya cuman segitu. Tentu ini motivasinya lain, latar belakangnya pelit. Karena takut miskin. Padahal punya banyak. Tetapi saking takutnya, takut kekurangan. Nanti kalau aku gereja, jangan sampai keliru. Dompetku ngisinya yang kecil-kecil. Supaya pas ngambil tidak keliru. Misalnya, pikirannya adalah pelit. Tidak ada kemurahan hati. Padahal hidupku semata-mata karena kasih dan kemurahan hati Tuhan. Maka sabda Tuhan dari Injil Lukas ini sekali lagi menjadi bagi kita peringatan dari Tuhan, hati-hati. Dalam perjalanan hidup setiap hari, kalau tidak hati-hati, kita itu bertindak tidak sesuai dengan tujuannya. Itu bisa terjadi. Kalau orang Farisi bertindak karena gila hormat, ada kemungkinan motivasi-motivasi yang lain, sehingga kalau aku berdoa, aku berderma,
bukan karena semuanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi untuk motivasi yang lain. Tolong yang seperti ini dikritisi sehingga hidup berimanku, hidup beragamaku sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, sekaligus sesuai dengan keyakinan imanku. Itulah yang menurut saya penting untuk kita renungkan, kita ingat, karena kita manusia ya memang gampang lemah. Karena lingkungan kita acap kali juga mendorong orang menjadi tidak tulus, mendorong orang mencari publikasi yang tidak semestinya. Itulah yang banyak terjadi dan kita mesti diajak waspada. Itu salah satu inspirasi yang menurut saya tidak terlalu ekstrim tetapi sederhana dan bisa membantu kita dalam menghidupi, menghayati iman kita, hidup beragama kita. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan mengungkapkan iman kita, mewujudkan iman kita, tertuju bagi kemuliaan Tuhan dan berkat sungguh-sungguh bagi banyak orang. Itu yang saya tangkap dari bacaan Injil tadi, Mbak Bey. Ya, Romo, berarti ini persembahan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar persembahan dalam bentuk materi ya, Romo? Tentu saja. Tetapi lebih pada dirinya, dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau tidak mempersembahkan diri, berarti sama seperti orang Farisi tadi yang Romo sebutkan, gila hormat karena tidak ada ketulusan di dalamnya. Ya, ada juga yang mohon maaf, karena ini juga godaan sering demi prestis. Orang aktif sebetulnya suatu pelayanan yang luar biasa. Tetapi acap kali di balik itu kalau tidak hati-hati motivasinya berbeda. Mungkin bukan gila hormat, tetapi pengen dipuji orang misalnya saja. Sehingga ketulusannya menjadi tidak ada. Bukan hanya soal ketulusan, tetapi nanti dengan rekan sepelayanan tidak akur, tidak saling memahami dan mendukung, muncul iri hati dan lain sebagainya, termasuk kebencian. Itu bisa terjadi. Maka menurut saya persembahan hidup, kedermawanan kita, pelayanan kita sudah semestinya bersumber pada kelimpahan dan kedermawanan Allah sendiri. Kalau aku meyakini bahwa hidupku ini tidak mungkin bertahan tanpa Tuhan yang murah hati, menurut saya aku tidak pernah takut, aku tidak pernah merasa rugi kalau aku menjadi murah hati bagi orang lain. Bahkan kemurahan hati Tuhan sekarang ini bisa menjadi nyata meskipun tidak banyak dari apa yang saya persembahkan. Maka saya sangat bersyukur anak-anak dilatih. Kalau nanti akan ke gereja diingatkan. Karena nanti kita ingin bersyukur kepada Tuhan, jangan lupa ya nanti membawa uang persembahan. Dimasukkan dalam kolektor. Ada keluarga yang begitu istimewa. Kalau nanti para imam dan lain sebagainya dari perhimpunan Vincentius misa dan berkisah mengenai pelayanan mereka dan mengumpulkan dana, anak-anaknya sudah diberi uang untuk berbuat kasih. Dilatih untuk mudah berderma dari kemurahan hati untuk berkat Tuhan. Lama-lama anak-anak ini juga bertumbuh karena sudah dari awal dilatih untuk murah hati. Kembali karena Tuhan luar biasa dalam kemurahan hati bagi hidup kita, bahkan keselamatan kita. Matur nuwun sangat Romo Purbo. Sami-sami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, luar biasa sekali renungan yang sudah Romo Purbo berikan tadi. Mari
Kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Purbo katakan. Kita bisa merefleksikan diri kita, apakah kita sudah melakukan segala sesuatu dengan tulus sebagai rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tetaplah bersama kami. Setelah jeda kita akan melanjutkan perbincangan rohani kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Yohanes Purbo Tamtomo PR dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda memiliki pertanyaan, hendak sharing iman, atau hendak mengajukan usulan, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita dengan bacaan pertama dari nubuat Daniel tadi. Romo Purbo, dalam nubuat Daniel tadi kita melihat bahwa Daniel tidak menutupi apapun yang menjadi imannya sehingga dia teguh mempertahankannya, ya Romo. Apa yang hendak Romo sampaikan kepada kami, inspirasi iman apa? Terima kasih para ibu, bapak, Mbak Bei yang terkasih. Kita melanjutkan permenungan dan menimba inspirasi ke bacaan yang pertama. Kita ingat sebentar, salah satu inspirasi dan pesan dari bacaan Injil adalah undangan untuk bermurah hati, dilandasi semangat ketulusan hati. Itu semua dilakukan karena Tuhan murah hati bagi kita. Maka kesadaran bahwa dalam hidup ini, aku bisa seperti ini karena kemurahan hati Tuhan menjadi begitu penting. Jangan sampai kita kehilangan keyakinan dalam hidup beriman berkaitan dengan kemurahan hati Tuhan. Kalau ditanya dan godaan untuk mencari bukti sering memang tidak sederhana karena yang kita alami acap kali berbeda. Tetapi kalau kita mengingat terus Kristus yang berkenan datang menderita untuk menyelamatkan kita, itu semua adalah wujud nyata kasih dan kemurahan hati Tuhan yang tanpa batas. Semoga keyakinan iman ini terus menyertai perjalanan hidup kita, sehingga baik doa, ungkapan iman yang lain, termasuk derma kita, semuanya dilandasi semangat iman yang sangat pokok ini. Mencari inspirasi dari bacaan pertama, konteksnya adalah Israel baru saja dihancurkan oleh Babylon. Dan karenanya penderitaan sangat luar biasa. Namun dalam kisah ini, Raja Nebukadnezar meminta agar dipilih beberapa orang yang sungguh-sungguh hebat untuk dibawa ke Babel. Dan di sana akan dihidupi, dididik, dan akhirnya bekerja untuk raja. Ada 4 yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka kalau kita boleh mengingat, sebetulnya dalam permenungan ini kepada kita ditampilkan beberapa tokoh. Tokoh yang tadi sudah kita renungkan adalah seorang janda miskin yang begitu murah hati. Itulah contoh, teladan, figur yang disampaikan kepada kita. Yang kedua ini tokohnya adalah Daniel dan rekan-rekannya. Sebagaimana orang Israel pada waktu itu, hidup mereka diyakini dan dilandasi Tuhan segalanya.
Dan dalam rangka itu, mereka mentaati semua aturan karena tahu bahwa melalui pemenuhan ketentuan ini, hidupku sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Maka berhadapan dengan situasi konkret di mana Daniel dibawa ke Babel bersama 3 temannya, ia berhadapan dengan situasi sulit. Kisahnya kelihatannya gampang-gampang saja, soal makanan. Kepada orang-orang ini, Nebukadnezar meminta, beri makanan yang paling baik. Karena biar mereka tumbuh sehat, pikirannya menjadi begitu hebat, dan bisa bertugas dengan baik. Itu motivasinya. Tetapi dengan latar belakang kehidupan Daniel dan rekan-rekannya, tawaran menu yang begitu istimewa ini tidak cocok dengan aturan keagamaannya. Nah, kalau kita, mungkin saya juga, kalau saya yang jadi Daniel, saya dibuang ke Babel, ditawari menu makanan yang enak-enak, ya aku apa sih ya, pokoknya tak nikmati aja. Ini ada babi panggang, wah ya mesti tak makan meskipun melanggar ketentuan. Kemungkinan itu bisa terjadi kalau kita pribadinya lemah. Dan Daniel pribadinya begitu kuat, cintanya, taatnya kepada Tuhan luar biasa. Maka dia tidak menyerah. Intensi yang baik supaya hidupnya sehat, tambah pinter, tidak ditolak. Tetapi dia yakin bahwa itu bisa tetap terjadi tanpa harus melanggar peraturan Tuhan. Maka dia berdiskusi dengan petugas yang biasa menyiapkan makanan. Tolong, kalau boleh, aku disiapkan makanan yang lain, yang biasa. Jenang dan sayur-sayur. Petugasnya langsung takut. Ini menu ini sudah dipilih raja loh. Raja sendiri yang memilih. Dan karena raja yakin supaya kamu sehat. Dia kemudian melanjutkan pembicaraan. Yakinlah, aku dan teman-teman tetap akan sehat. Nanti buktikan setelah aku menikmati menu yang lain. Dia tidak ngomong bahwa ini melanggar perintah Tuhan, tetapi ia dengan cerdik supaya tetap setia, tetapi juga tidak melawan titah raja. Benar, makan sayuran ternyata cukup untuk sehat. Pesan sederhana, jangan kebablasan kalau kuliner. Sering itu dianggap segalanya, bisa jadi malah tidak sehat. Kita bisa belajar dari Daniel, orang itu cukup sederhana. Apa yang dibutuhkan, yang sehat, semestinya itu yang dinikmati. Namun lebih dari itu, pada waktu itu, pilihan ini sungguh-sungguh cocok dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Tuhan karena kesetiaan Daniel dan teman-teman melimpahkan berkat-Nya. Mereka berempat tetap sehat, mereka bertumbuh sampai diberi kemampuan untuk membaca tanda-tanda. Semuanya ungkapan kelimpahan berkat Tuhan karena orang-orang yang setia dan taat. Artinya hidupnya tertuju kepada Tuhan. Maka ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan bagi kita orang beriman tak pernah sia-sia. Meskipun acap kali bisa menumbuhkan hal-hal yang tidak enak secara manusia, tetapi dalam rangka menghidupi iman tak pernah sia-sia. Itulah yang dikisahkan dalam Daniel. Yang dimakan berbeda dengan menu yang ditawarkan raja. Disebutkan sederhana. Masakan yang sederhana, sayur. Dan ternyata Daniel dan teman-temannya sehat. Pinternya 10 kali lipat dari rekan yang lain yang menunya serba itu. Semuanya merupakan ungkapan Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Pada saat kita setia, pada saat kita taat kepada Tuhan,
kelimpahan berkat dianugerahkan kepada kita. Itulah yang penting kita pegang dalam hidup ini, yaitu setia dan taat kepada Tuhan. Tetapi menghayatinya dengan penuh kegembiraan, bukan karena keterpaksaan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa tantangan kita saat ini? Kalau kita menggali dari kisah tentang Daniel, salah satu kemungkinan adalah banyak di antara kita sekarang ini kalau diminta taat tidak mudah. Karena apa? Dunia ditandai dengan apa-apa berkompromi. Apa-apa itu bisa dikompromikan kok gitu loh. Apa susahnya? Dari perkara yang kecil-kecil sampai perkara besar. Saya yakin kita semua tahu bahwa banyak perkara muncul justru karena kita tidak berpegang teguh pada hati nurani, pada ketentuan yang berlaku. Kita cenderung kompromi. Saya ingat pada waktu masa-masa sebelum ini, di mana pelanggaran yang ditilang itu masih sering terjadi, itu komprominya banyak sekali. Saya kalau dari Jalan Pramuka mau belok kiri ke jalan bypass menuju rumah, itu saya sangat hati-hati karena kalau sampai salah belok, sudah ada bapak polisi di sana. Tapi itu pun pernah terjadi salah, sehingga langsung di stop. Pikirannya bukan karena mengakui bersalah, tetapi kompromi, minta maaf, bahasanya disusun sedemikian rupa. Daripada tilang, Pak, saya memang tidak banyak duit, tetapi semoga ini bisa mengganti urusan ini. Kompromi seperti itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan setiap hari, dalam aneka usaha hidup kita. Maka pesan dari kitab Daniel, khususnya dari nubuat yang kita dengarkan hari ini, yang pertama, mau meneguhkan kita bagi saudara-saudari yang sedang mengalami tantangan tidak mudah. Kita tahu hidup beriman tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana memang tersendiri. Ada 1-2 keluarga yang tinggal terpencir. Tidak pernah bisa merayakan Ekaristi karena hidupnya terbatas dan jauh. Tetapi dia tidak kehilangan imannya. Ia tetap setia, tanda petik, berdoa rosario. Dan itu meneguhkan imannya. Ia tidak kompromi dengan godaan-godaan ngapain, dan lain sebagainya. Pada saat memungkinkan merayakan entah Paskah, entah Natal, kegembiraannya luar biasa. Ada godaan di saat yang tidak mudah, orang menyerah. Daniel memberi peneguhan kepada kita, jangan menyerah. Karena yang utama demi kemuliaan Tuhan, bukan yang lain-lain. Kalau itu terus kita ingat, kita dikuatkan seperti Daniel. Meskipun kita bukan tanpa pamrih, tetapi kesetiaan kita yakini menjadi landasan kelimpahan berkat Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu tak pernah mengkhianati kita. Tuhan itu tak pernah membiarkan kita sendirian. Daniel mengalaminya. Yang dimakan sayur, jenang, tetap sehat. Kepandaiannya 10 kali lipat. Bahasa untuk mengungkapkan kelimpahan berkat Tuhan di saat-saat yang terbatas. Inilah pesan sederhana yang semoga mengingatkan, memotivasi kita untuk setiap kali berpegang yang utama kemuliaan Tuhan. Sedang yang lain-lain ditempatkan bukan untuk tujuan yang utama, tapi sarana. Jangan sampai dibolak-balik. Karena dalam hidup sehari-hari bisa dibolak-balik. Seperti orang Farisi, aku menjarah para janda, dan lain sebagainya.
tetapi nanti kelihatannya pamer derma. Ya. Tidak ada artinya. Ya. Karena dibolak-balik. Yang utama dijadikan sarana, sedangkan sarana dijadikan tujuan. Mari kita saling meneguhkan supaya perjalanan hidup kita sungguh sesuai dengan iman kita. Perbuatan-perbuatan kecil dan sederhana, ungkapan syukur, dan ungkapan keyakinan, kasih dan kelimpahan berkat Tuhan selalu menyertai hidup kita. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, Mbak Bei yang terkasih, itu tambahan inspirasi dari bacaan Injil yang tadi sudah kita renungkan bersama. Ya, Romo Purbo, dari contoh si janda miskin maupun Daniel yang sedang dalam situasi yang sangat sulit, tetapi berani mengatakan cukup karena yakin bahwa Tuhan tetap menyertai dan mereka menjaga kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan melebihi segala sesuatu. Tawaran-tawaran dunia tidak menggoyahkan. Bahkan kalau di Daniel tadi tawaran makanan enak, ini sudah yang sayur saja sudah cukup. Ya. Mengucapkan kata cukup itu juga sulit ya Romo Purbo. Apalagi di situasi sekarang, Ya. tawaran begitu banyak, kalau tidak hati-hati sampai tidak tahu diri. Bagi kami pastor juga mengalami yang sama. Kalau dituruti, ada kemungkinan tawaran macam-macam. Semoga kami dijauhkan dari sikap yang lupa diri. Semoga kami diberi inspirasi cukup karena saudara-saudari yang lain membutuhkan. Maka kepekaan karena saudara-saudari yang lain belum punya dan membutuhkan, semoga mendorong kita baik untuk mengatakan cukup maupun bermurah hati. Sering kita tidak peka. Yang lain makan saja susah, kita sampai tidak punya kepekaan melihat orang yang susah itu. Saya kemarin sore pergi ke apotek, mau beli obat. Obatnya juga tidak murah. Tapi saya kaget pada waktu saya mau masuk, anak putri kecil di Cempaka Raya sambil berjualan tisu. Om, mau makan, tolong tisu saya dibeli. Saya tidak jadi masuk karena saya membayangkan kenapa ada orang yang mengalami nasib seperti itu. Bagaimana perasaanku kalau aku jadi dia? Maka saya mencari uang dulu, saya berikan kepada putri itu dan saya baru masuk apotek dan membeli obat. Saya yakin di sekitar kita banyak orang yang mengalami keterbatasan yang sungguh-sungguh. Maka kita mesti punya kepekaan pada saat aku ditawari makanan berlimpah dari Nebukadnezar. Aku harus berani mengatakan cukup, jenang dan sayur. Itu sudah menyehatkan saya. Dan kelimpahan berkat Tuhan menyertai kita. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sungguh dalam apa yang Romo Purbo sampaikan tadi, bisa menjadi refleksi kita bagaimana sikap kita selama ini. Yang kita perlukan adalah sikap ketaatan dan penuh percaya akan karunia Tuhan, akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita berani mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan jauh lebih penting dibandingkan tawaran dunia lainnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Purbo. Monggo Romo. Terima kasih banyak Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih. Sekali lagi banyak terima kasih untuk perjumpaan ini. Mari kita saling mengingat dalam doa, saling meneguhkan satu sama lain, agar peziaran hidup beriman kita sungguh dilandasi semangat iman yang benar. Semua karena kemurahan Tuhan, dan aku dipanggil untuk meneladan kemurahan itu
dalam hidup setiap hari. Aku diajak untuk menjadi orang yang peka dan tidak mudah kompromi demi kepentingan sesaat. Mari kita mohon berkat Tuhan agar aneka keutamaan hidup Kristiani menjadi semakin nyata dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk teladan-teladan yang Kau berikan kepada kami, agar kami menghidupi iman secara tulus dan penuh setia. Terima kasih untuk teladan janda miskin. Terima kasih untuk teladan Daniel dan kawan-kawan. Semoga teladan mereka selalu mengingatkan kami semua, agar kami murah hati, sebagaimana janda miskin murah hati dalam kehidupannya. Bukan karena kelimpahan, tetapi karena keyakinan Engkau murah hati terhadap kami. Buatlah kami seperti Daniel untuk tidak mudah kompromi dalam rangka kepentingan sesaat. Berikanlah kepada kami keutamaan untuk setia dalam perjuangan menghidupi iman, sehingga iman kami sungguh merupakan iman yang hidup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga ibu bapak, saudara-saudari semua, beserta keluarga kita, dan peziarah hidup beriman kita disertai dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Purbo. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun sangat Romo. Sami-sami Mbak Bei.